Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi BE. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Transaction Processing System. Nah, apa itu Transaction Processing System? Nah, sistem pemrosesan data transaksi terus mengalami perkembangan dari sistem pemrosesan secara manual menjadi proses data elektronik menggunakan mesin. Bagi perusahaan, kegiatan transaksi ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan kondisi finansial. Dan jika terjadi sedikit kesalahan dalam hal perhitungan atau saat melakukan transaksi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu perusahaan mesti mengimplementasikan teknologi Transaction Processing System atau disingkat TPS yang berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Sebab TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Umumnya TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris besar perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerjanya. Dan TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time dan sebagai data input untuk database perusahaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. TPS merupakan proses kritikal untuk suksesnya sebuah perusahaan. Dengan begitu, risiko terjadinya kesalahan saat melakukan kegiatan transaksi rutin tersebut semakin kecil dan perusahaan tidak rentan mengalami kerugian. Jadi, dengan memiliki sistem informasi manajemen TPS, perusahaan akan memiliki sistem transaksi yang terintegrasi serta efektif. Nah, tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lainnya dalam perusahaan, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Nah, berikut adalah tujuan utama dari TPM. Yang pertama itu untuk capture, proses, dan update database yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin perusahaan. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa data yang diproses secara akurat dan lengkap. Nah, yang ketiga menghindari memproses transaksi penipuan. Nah, yang keempat adalah mengurangi kebutuhan tenaga kerja administrasi. Yang kelima membantu meningkatkan layanan pelanggan. Yang keenam mencapai keunggulan kompetitif atau dari berbagai sumber. Nah, berikutnya adalah Functional Areas Information System. Nah, Functional Areas Information System adalah sistem informasi yang digunakan atau dioperasikan untuk mengotomatisasikan serta mengefisiensikan proses-proses bisnis per divisi di perusahaan, tetapi antar masing-masing FAIS tidak terintegrasi, hanya berdiri sendiri untuk masing-masing divisi perusahaan. Nah, FAIS berguna untuk menghasilkan berbagai laporan dari berbagai divisi sebagai bahan bagi para manajer untuk membuat keputusan rutin yang terstruktur yang lebih berkualitas. Berikut itu adalah Enterprise Resources Planning atau ERP System. Nah, ERP adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan akunting, dan menyimpan semua transaksi dalam satu database yang digunakan perusahaan serta menyediakan manajemen reporting tools. ERP menggunakan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi semua arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. Nah, ERP ini dirancang untuk mengotomasikan proses-proses dasar pada seluruh organisasi melalui database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda dan dikelola oleh berbagai unit kerja dalam suatu organisasi. Nah, berikut adalah contoh sistem ERP. Adapun salah satu contoh dari sistem ERP yaitu Odoo ERP. Odoo adalah aplikasi ERP yang didirikan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2002 di Belgia dengan menggunakan perusahaan Open ERP SA. Aplikasi ini mempunyai fitur atau modul diantaranya
HR, CRM, sales, purchasing, accounting, manufacturing, dan masih banyak fitur yang lain sangat berguna bagi kepentingan perusahaan. Odoo merupakan software yang mempunyai cakupan yang besar untuk kebutuhan pelanggan karena Odoo menawarkan full suite of business apps yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dengan pemakaian secara user friendly. Nah, Odoo yang kedua, Odoo merupakan aplikasi yang fleksibel dan full integrasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ketiga, Odoo merupakan aplikasi open source sehingga dapat disesuaikan dengan bisnis proses dari perusahaan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.